Secara keseluruhan kita dapat memahami bahwa penderitaan memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Kristen. Di kitab Markus dituliskan, ketika matahari mulai terbit maka layulah tanaman itu karena tidak berakar. Matahari dibandingkan dengan penderitaan. Matahari dapat memberikan pertumbuhan kepada tanaman, tetapi matahari juga dapat membinasakan tanaman yang tidak berakar. Bagi tanaman, bagi benih yang tumbuh di tanah yang subur, matahari ini sangat diperlukan supaya dia semakin bertumbuh hingga menghasilkan buah. Sedangkan bagi tanaman yang tumbuh di tanah berbatu, matahari ini akan memberikan dia kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan diibaratkan dengan matahari. Penderitaan itu perlu, dan sebagai orang Kristen kita harus paham bahwa penderitaan itu ada untuk mendisiplinkan kehidupan kita. Penderitaan itu ada untuk membuat kita semakin mencari kebenaran Tuhan. Penderitaan itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita. Tetapi ketika kita tidak berakar, penderitaan itu akan membinasakan kerohanian kita. Tanaman yang tumbuh di tanah yang subur menikmati matahari. Matahari tidak bersinar ke satu titik saja. Matahari bersinar ke segala arah. Jadi kalau ada orang yang berkatakan, oh penderitaan saya lebih berat, saya lebih susah dari orang-orang lain, saya mengalami hal yang lebih sulit dari orang lain, ini tidak adil. Sepertinya Tuhan membiarkan saya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami arti penderitaan itu, apakah penderitaan kita lebih berat atau lebih besar daripada penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus? Mungkin tidak seberapa apa yang kita alami, tetapi ketika kita menjadi orang Kristen yang selalu menggerutu, mengeluh akan keadaan, mengeluh akan situasi, kita tidak akan dapat bertumbuh. Justru takutnya kita akan gagal. Tetapi pandanglah penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah. Karena matahari terbit, matahari bersinar untuk memberikan pertumbuhan bagi tanaman yang bertumbuh di tanah yang baik. Kalau kita menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati matahari itu, penderitaan itu, maka matahari itu akan membinasakan akar-akar semak yang tumbuh di lahan itu. Hadapkanlah akar-akar semak itu, supaya akar semak itu binasa, hingga yang tumbuh adalah benih yang tertanam di hati kita. Orang-orang Kristen harus memahami hal ini. Orang Kristen tidak boleh lari dari penderitaan. Justru ketika saudara mulai masuk dalam penderitaan karena kebenaran firman Tuhan, bersyukurlah, kita sedang berjalan di dalam jalan yang benar. Kita sedang terarah kepada jalan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Allah sendiri berkata, pikullah salibmu dan ikutlah aku. Tuhan Yesus memikul salib, kita juga disuruh untuk memikul salib. Salib berbicara tentang pengorbanan. Salib berbicara tentang apa yang akan kita tanggung. Jadi penderitaan itu adalah suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan seorang Kristen. Kita juga harus memahami bahwa ketika kita telah menderita penderitaan badani, kita telah berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1 berkata, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Allah mendisiplinkan kita supaya kita hidup, supaya kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Di dalam Ibrani 12 ayat 10, Allah
bawa kita ke dalam kekudusannya. Dia menghajar kita. Penderitaan karena Kristus adalah cara Allah mendisiplinkan kita, menghajar kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Bagaimana dengan tipu daya kekayaan? Orang yang mau menghindar dari tekanan, dari penderitaan, maka dia akan berusaha menjadi orang yang kaya. Karena dengan uang, dengan kekayaan, mungkin dia akan mencoba lari dari tekanan-tekanan dan penderitaan. Orang berpikir, kalau saya punya uang, hidup saya mungkin lebih ringan. Tahukah saudara seperti apa penderitaan ketika kita tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, kemudian kebutuhan-kebutuhan mulai menuntut kita untuk membayar ini, membayar itu, untuk biaya pengobatan dan segala hal. Kita mulai tertekan. Kita mulai dipaksa untuk keluar dari tekanan. Makanya orang semakin bergiat untuk mencari uang. Orang berpikir dengan menjadi kaya, tekanan itu akan semakin kecil, atau mungkin dia akan memperoleh kebahagiaan dengan menjadi kaya. Tetapi tahukah saudara, justru dengan menjadi kaya orang terjebak dalam berbagai macam dosa. Untuk menjadi seorang kaya, orang mencuri. Untuk menjadi orang kaya, orang berbuat korupsi. Dan untuk menjadi seorang yang kaya, orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tindakan-tindakan yang tidak pantas, melanggar aturan-aturan yang ada, melanggar aturan Allah, aturan hukum yang berlaku. Dan justru ketika orang ini menjadi kaya, mengorbankan kesehatannya, dan ketika dia sudah menjadi kaya, dia membeli lagi kesehatannya dengan apa yang dia miliki. Apakah dengan menjadi orang kaya, kehidupan kita akan lebih baik? Mungkin di dalam beberapa hal kehidupan kita lebih baik. Apakah orang kaya juga akan tetap tenang dan bahagia? Belum tentu. Ketika seorang memiliki harta yang banyak, apakah dia dapat nyenyak tidur? Kita tidak tahu. Mungkin saja dia berpikir, apakah ada orang yang akan menculik dia karena harta yang dia miliki banyak untuk meminta uang tebusan? Karena harta yang dia miliki banyak, dia mulai berpikir, apakah aset-aset yang sudah dia miliki, saham-saham yang dia beli, perusahaan yang sudah dia miliki, apakah itu nanti harga sahamnya akan turun? Apakah perusahaannya akan bangkrut? Dia mulai khawatir. Ketika dia mau meninggal, dia mulai berpikir, apakah nanti harta warisan yang begitu banyak ini menjadi perkelahian bagi anak-anaknya? Melalui warisan yang besar, anak-anak ini mulai berebut harta. Hal ini sering terjadi, kita lihat di dalam dunia ini. Atau justru dengan kekayaan yang melimpah, memberikan uang yang cukup untuk anak-anaknya, anak yang menggunakan uang secara tidak tertib, hidup dalam narkoba, seks bebas, segala macam bisa terjadi. Orang dengan uang berlimpah sering tidak dapat mengendalikan dirinya. Keinginan-keinginan yang mulai timbul, dia ingin memperoleh ini, memperoleh itu, segala sesuatu ingin dia kuasai. Orang Kristen yang bijak akan memahami hal ini. Kekayaan yang besar, harta yang banyak, tidak akan menjamin saudara untuk hidup bahagia. Mungkin untuk jangka pendek saudara berpikir, ya, tetapi untuk jangka panjangnya, tidak ada yang menjamin harta dapat membahagiakan Anda untuk selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melihat bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Matahari terbit memberikan pertumbuhan bagi kita. Nikmatilah seperti emas yang akan dimurnikan. Dia dibakar dengan api. Ketika penderitaan itu mulai datang kepada kita, disitulah muncul kemuliaan Tuhan yang ada dalam kita. Kita semakin bersinar, kita semakin bersinar. Dapatkah kita melihat orang-orang yang ada di tengah-tengah tekanan? Kalau kita melihat kisah-kisah tentang orang-orang percaya yang martir, bagaimana mereka mengalami Tuhan secara luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran, mereka mengalami Kristus itu secara luar biasa. Kristus itu begitu dekat dengan mereka. Rasul Paulus sangat mengerti dengan hal ini. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan,
Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bila kita ingin mengenal Kristus itu, kenalilah Kristus itu di dalam persekutuan dalam penderitaannya, supaya kita juga menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Begitu dalam Rasul Paulus mengerti dan memahami ini. Dia merangkai dalam satu kalimat, karena memang ini tidak terpisahkan. Apakah saudara-saudara ingin mengenal Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara ingin mengalami Tuhan? Bagaimana caranya kita dekat dengan Tuhan? Di mana kita dapat merasakan Tuhan? Carilah Tuhan di tempat-tempat penderitaan, di mana karena Dia kita mengalami tekanan. Di situ Tuhan itu begitu dekat dan Dia akan berbicara kepada kita dengan sangat jelas. Kita dipanggil untuk masuk dalam persekutuan dan penderitaannya. Yesus menjadi teladan bagi kita. Kita adalah murid-Nya. Dia meninggalkan teladan bagi kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kemanakah Yesus melangkah? Dia berjalan menuju Golgota. Dia berjalan melewati jalan-jalan yang susah. Dia berjalan dalam penderitaan. Apakah kita ingin datang kepada Bapa, kemudian kita berjalan dari jalan yang lain? Apakah kita dapat sampai kepada Tuhan? Apakah kita dapat sampai kepada keselamatan itu ketika kita berjalan berbeda dari jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus? Justru ketika kita mengikuti jalan Tuhan Yesus, kita akan tertuju kepada jalan yang benar, jalan keselamatan itu. Kita tidak bisa memilih jalan yang lain, hanya di dalam Kristus. Kemana Kristus melangkah, ke situlah kita melangkah. Ketika kita mengambil bagian dalam persekutuan dan di dalam penderitaannya, maka kita akan mengenal Dia dan kita akan mengalami Dia. Perbedaan antara yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan terletak pada pemahaman akan penderitaan dan kesediaan untuk menanggung penderitaan. Kita mungkin akan memahami bagaimana mengikut Kristus. Kemudian kita bersikap, kita tidak mau menerimanya. Hal ini juga tidak akan menolong kita. Yang kedua, kita memahami penderitaan bersama dengan Kristus. Kita bersedia menerimanya seperti Paulus, bermegah dalam kesengsaraan. Di sanalah kita akan diselamatkan, mengambil bagian dalam persekutuan penderitaan Kristus. Cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Takkan mungkin ku balas